Ini setidaknya kawan-kawan dalam pembagian logika pada kesempatan kali ini kemudian membagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya kembali akan kemudian melanjutkan cerita bukunya Mundiri, yaitu pembagian logika, masih dalam pembahasan pertama kawan-kawan. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang cara mendapatkan kebenaran, yaitu ada metode induksi dan deduksi, maka pada pembahasan atau pembacaan buku kali ini yaitu dalam dimensi pembagian logika. Setidaknya Mundiri ada menjabarkan 3 pembagian secara umum, yaitu kalau dilihat berdasarkan segi kualitasnya, kalau dilihat segi kualitas, maka Mundiri membagikan 2 penjabaran dari segi kualitas, yaitu yang pertama logika naturalis atau kemudian dengan sebutan mantik al-fitr. Kemudian logika yang kedua yaitu logika ilmiah. Atau mantik as-suri. Jadi kalau dilihat dari segi kualitas. Kalau kemudian kawan-kawan dari segi metode, Mundiri juga membagikan 2 pembagian, yaitu ada mantik yang logika tradisional atau dengan bahasa Islam bahasa ini ya, mantik al-qadim. Kemudian metode yang kedua, kalau dari segi metode pembagian logika, yaitu logika modern atau dengan istilah mantik al-hadis. Itu pembagian logika secara metode. Kemudian ada logika secara objek, kalau dilihat dari objek. Maka kita akan melihat pembahasan sebelumnya terkait dengan metode logika yang pembahasan kemarin. Maka akan ada logika formal dan logika material. Formal dengan mantik as-suwari, dan logika material yaitu al-mantik al-maddi.
Almadi. Ini setidaknya kawan-kawan dalam pembagian logika pada kesempatan kali ini Mundere membagi 3 pembagian logika, yaitu dilihat dari segi kualitas, metode, dan objeknya. Segi kualitas kawan-kawan itu dibagi 2 lagi, yaitu logika naturalis dan logika ilmiah. Logika naturalis sederhananya adalah kawan-kawan, itu semua manusia, ya kawan-kawan, semua manusia itu punya potensi untuk berlogika. Akal bawaan manusia itu sudah ada. Namun kemampuan logika naturalis ini kawan-kawan, tergantung daripada apa? Tergantung pada tingkat pengetahuannya. Jadi secara sederhana logika naturalis itu sudah ada dalam bawaan manusia, dan ini tingkatan paling dasar. Jadi manusia juga tanpa membaca buku logika, dia sudah mampu membedakan mana baik dan mana benar, kira gitu. Itu merupakan hukum-hukum dasar, dan itu secara spontan saja kira-kira. Dan setiap orang berbeda-beda dalam dimensi ini, logika naturalis, di mana perbedaannya tergantung pada tingkat pengetahuannya. Maka pentingnya untuk menambah pengetahuan adalah nanti kita mampu bersikap bijak dan mampu menentukan keberpihakan kita pada siapa dan kebenaran itu seperti apa. Tapi menghadapi masalah yang rumit, maka perlu kemudian adanya hukum-hukum, perlu adanya patokan-patokan. Biar apa? Biar kerumitan, biar permasalahan yang mana membutuhkan daya berpikir lebih, maka penting untuk logika ilmiah untuk mendampingi logika naturalis tadi ini. Dimana logika ilmiah punya rumus-rumus untuk berpikir. Itu kalau misalnya segi kualitas kawan-kawan mau dalam kerangka logika yang naturalis yang memang sudah fitrahnya, atau logika ilmiah yang punya daya rumus-rumus, formula-formula untuk menghadapi kerumitan-kerumitan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam dimensi kehidupan yang sekarang ini yang pasca kebenaran, kira-kira begitu. Pusat informasi, era informasi, di mana informasi banyak menyebar, maka butuh berpikir yang lebih tajam dengan formula-formula yang ada. Dan logika bukan barang langit, tapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan berikut maka kita akan melihat bagaimana manfaat daripada logika. Jadi ini tadi, logika ilmiah ini membantu logika naturalis, logika yang sudah ada dalam fitrahnya manusia, tapi dibantu dengan formula-formula, rumus-rumus, patokan-patokan untuk apa? Untuk kita berpikir lurus untuk menghadapi dimensi permasalahan yang semakin ribet. Untuk apa kita nanti mampu teliti, kemudian mengefisien, kemudian mampu berbicara dengan aman ketika dalam dunia maya misalnya, apalagi undang IT menjerat siapa saja bisa kena, kira-kira gitu. Maka perlu logika ilmiah untuk membantu logika naturalis yang sudah ada dalam diri setiap orang. Itu kalau kita bicara tentang segi kualitas pembagiannya adalah logika naturalis dan logika ilmiah.
Kemudian masuk ke logika pembagian metode yang kedua. Pembagian logika yang kedua, itu dilihat daripada metodenya. Ada tradisional, ada modern. Kalau tradisional maka kita akan menemukan satu tokoh ini, Aristoteles. Dengan bukunya, dengan ada beberapa pembahasan yang kemudian beliau mengharuskan kita untuk mengenal tokoh Aristoteles ini. Kenapa tidak tokoh-tokoh lain? Kalau modern nanti itu melanjutkan Aristoteles, cuman merubah hal-hal yang dianggap memang tidak penting, kira-kira gitu. Ada perbaikan-perbaikan yang mana logika modern ini tumbuh sekitar abad abad ke-13. Jadi abad modern ini tumbuh itu mengoreksi metode-metode tradisionalnya Aristoteles, yang mana sebutan daripada kritik atau penemuan modern ini dengan istilah ini, kalau kawan-kawan pernah dengar, ars magna. Apa itu ars magna? Ars magna itu metode baru yang ditemukan di zaman modern, di mana dimulai saat Raimundus lulus. Jadi ketika Raimundus itu lulus, dia menemukan metode baru yang disebut dengan ars magna, yang mana memperbaiki metode-metode lamanya Aristoteles. Itu. Jadi dia tumbuh sekitar abad ke-13 ini. Jadi penempatan logikanya Aristoteles yang kemarin kita sudah bahas, ada beberapa karyanya yang itu membuat Aristoteles sebagai pembahasan logika tradisional, dan kemudian Raimundus sebagai orang yang kemudian menemukan metode baru ketika kelulusannya disebut dengan ars magna. Itu metode tradisional dan modern. Kemudian pembagian logika mundur yang selanjutnya yaitu dari objek. Saya objeknya ini kita sudah bahas kemarin, yaitu kawan-kawan bisa dilihat dari lagi formal, objeknya, kemudian dengan material. Kalau formal kawan-kawan, kita berbicara dengan objek deduktif. Apa itu deduktif kemarin kawan-kawan? Jadi cara berpikir umum kemudian ke khusus, dan cara berpikir khusus ke umum itu yang kemudian berbicara tentang objek. Jadi kalau
objeknya berbicara formal, maka dia akan berbicara tentang deduktif. Kalau objeknya material, maka akan berbicara induktif. Jadi logika formal juga kawan-kawan bisa juga sering disebut dengan logika minor, maka logika material sering juga disebut dengan logika mayor. Itu kawan-kawan. Jadi induktif itu dari khusus ke umum, seperti pembahasan atau cerita buku, maka deduktif umum ke khusus. Itu pembagian logika menurut Mundiri dalam bukunya. Itu pembagian yang ketiga berdasarkan objek. Itu ada logika formal atau sering dengan istilah lainnya itu logika minor. Maka objeknya adalah material, sering disebut dengan logika mayor. Itu mungkin kawan-kawan tentang pembagian logika menurut Mundiri. Kalau kawan-kawan baca bukunya, maka di halaman 15 sampai halaman ke-16 dalam bukunya Mundiri. Itu saja kawan-kawan, kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata itu datang dari saya. Akhir kata, billahi fissabil haq fastabiqul khairat, dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.